warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat dalam mengikuti PBM secara daring ini. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini Ibu akan masuk kepada materi baru, yaitu menganalisis Sheetgrid. Baiklah, pada materi ini kita akan membahas tentang definisi dari Sheetgrid. Yang kedua, metode pengolahan Sheetgrid. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan dalam pengolahan Sheetgrid. Nah, adakah Ananda Ibu yang tahu apa itu Sheetgrid? Ibu yakin sekali tentunya Ananda pasti sering sekali melihat, mencoba, bahkan mungkin ada yang sudah membuat Sheetgrid ini. Baiklah, mari kita simak apa itu pengertian dari Sheetgrid. Sheetgrid adalah jenis roti yang memiliki cita rasa yang manis, memiliki tekstur yang empuk, kemudian baik dengan atau tanpa isian. Contohnya seperti ini. Biasanya Sheetgrid disebut juga dengan roti manis. Dilihat dari adonannya, Sheetgrid ini termasuk kepada rich dough. Rich dough ini adalah adonan yang memiliki kadar gula dan lemak lebih dari 10%. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu metode yang digunakan dalam pengolahan Sheetgrid. Metode yang digunakan dalam pengolahan Sheetgrid ini terbagi atas 3. Yang pertama, metode Spoon and Dough atau disebut juga dengan sistem diam. Metode ini adalah metode pembuatan roti dengan 2 kali pengadukan, yang mana pengadukan pertama disebut dengan pengadukan spong atau biang, dan yang kedua adalah pengadukan dough. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, metode slide and dough atau metode langsung, sistem langsung, di mana semua bahan diaduk secara sekaligus sampai kalis. Kemudian terakhir kita akan melakukan fermentasi selama 1,5 jam sampai 3 jam. Yang ketiga, metode no time dough atau metode cepat, sistem cepat, di mana semua bahan diaduk menjadi satu dengan menggunakan alat yang disebut dengan dough breaker. Dough breaker ini hampir sama dengan alat penggiling mie yang bisa membuat adonan menjadi halus. Kemudian nanti akan dilakukan fermentasi selama 30 menit sampai 60 menit. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat lagi alat yang digunakan dalam pengolahan Sheetgrid. Alat yang pertama adalah alat persiapan. Yang termasuk alat persiapan dalam pengolahan Sheetgrid, contohnya adalah timbangan, gelas ukur, sendok ukur. Kemudian yang kedua, alat pengolahan, yang mana contoh dari alat pengolahan yang kita gunakan adalah dough mixer, kemudian kuas, kemudian scraper, kemudian rubber spatula, kemudian rolling pin, kemudian ada loyang, dan terakhir oven. Selanjutnya, jenis peralatan yang ketiga adalah alat hidang. Alat hidang yang biasa kita gunakan adalah yang pertama, bread basket atau keranjang roti, yang kedua tray, yang ketiga plate atau piring. Nah, itu alat yang kita gunakan dalam pengolahan Sheetgrid. Selanjutnya kita masuk lagi kepada
bahan yang digunakan untuk membuat sweet bread. Untuk bahan ini bisa kita kelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah bahan utama. Bahan utama yang digunakan dalam pengolahan sweet bread yang pertama adalah tepung, yang kedua yeast, yang ketiga cairan, yang keempat garam. Jenis bahan yang kedua yaitu bahan tambahan. Yang termasuk bahan tambahan dalam pengolahan sweet bread ini adalah lemak. Boleh kita menggunakan margarin dan juga boleh kita menggunakan mentega. Kemudian yang berikutnya adalah gula pasir, kemudian telur, kemudian susu bubuk, kemudian essence apabila kita membutuhkan essence. Essence adalah perasa yang digunakan dalam pengolahan makanan. Kemudian bread improver. Bread improver ini berfungsi sebagai bahan pelembut pada pembuatan roti. Kemudian bahan pewarna apabila kita ingin membuat roti manisnya atau sweet breadnya dalam berbagai jenis warna. Berikutnya, jenis bahan yang ketiga adalah bahan isian. Bahan isian itu terdiri pula kepada 2 jenis. Yang pertama adalah isian manis, kemudian isian gurih. Contoh dari isian manis adalah selai stroberi, kemudian ada selai blueberry, ada selai nanas. Kemudian bisa juga kita isi dengan coklat, kita isi dengan selai kacang, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis bahan isian manis yang bisa kita. Selanjutnya untuk isian gurih bisa kita contohkan seperti keju, abon, ragu, sosis, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Untuk tugas Ananda di rumah, silahkan Ananda mencari berbagai bentuk dan variasi dari roti manis. Untuk hasilnya silahkan Ananda buat pada buku latihan Ananda dan nanti akan dikumpulkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan Ananda mudah untuk memahaminya. Akhir kata, Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.